Kita lanjut bahas spoiler BTTH Season 5 episode 121, 122. Oke lah, nggak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Xiaoyan segera meraih tangan dari Xinlan, yang kemudian membawanya terbang ke langit menuju arah utara. Karena saat ini Xiaoyan akan mencari Xiao Yixian yang bersembunyi di aliran dewa yang jatuh. Tempat itu merupakan hutan yang cukup rumit dengan banyaknya kabut beracun dan juga binatang-binatang ajaib yang sangat mematikan. Dan tempat itu bisa dianggap sebagai tempat yang cukup berbahaya di wilayah Pil ini. Dalam keadaan normal, jarang ada orang yang datang ke aliran dewa yang jatuh ini kecuali mereka memiliki persyaratan khusus. Namun saat ini aliran dewa yang jatuh benar-benar cukup ramai karena adanya insiden dari gadis beracun. Orang-orang memiliki ingatan yang cukup kuat tentang adanya tubuh racun yang menyedihkan di masa lalu yang benar-benar mereka takuti. Namun saat ini telah muncul kembali dan semua orang menganggap bahwa tubuh racun itu harus dimusnahkan dari dunia. Karena kemanapun tubuh racun ini lewat, maka seluruh kehidupan yang ada di tempat itu akan segera lenyap. Bahkan di masa lalu, seorang elit tahap Daosong saja banyak yang dimusnahkan oleh seorang pemilik tubuh racun ketika tubuh itu meledak dan menyebarkan racunnya ke berbagai tempat yang dia lewati. Di dalam pengejaran ini lembah sungai es merupakan yang terkuat. Namun mereka datang bukan untuk melenyapkan tubuh racun. Sebaliknya, mereka akan menggunakan tubuh racun itu sebagai koleksi. Dan saat ini, aliran dewa yang jatuh benar-benar telah dikepung oleh orang-orang dari lembah sungai es. Mereka terus menyusuri tempat ini untuk menemukan Xiao Yixian yang telah bersembunyi di dalamnya. Setelah satu hari Xiaoyan terbang bersama dengan Xinlan, dirinya kali ini telah mencapai wilayah dari aliran dewa yang jatuh. Yang kemudian Xiaoyan pun mendarat di puncak gunung yang menjulang tinggi. Tatapan matanya melihat pada kejauhan yang ada di bawah sana. Ada sebuah dataran yang cukup luas dengan banyak pecahan batu dan juga pepohonan yang tidak terhitung jumlahnya. Kabut hitam telah menyelimuti seluruh tempat itu, dan ini merupakan kabut beracun. Tatapan mata Xiaoyan melihat seluruh tempat itu dan dia bisa menemukan banyak manusia telah berkumpul dan mereka memasuki aliran dewa yang jatuh. Jelas Xiaoyan mengetahui orang-orang ini sedang mencari Xiao Yixian. Xiaoyan pun kemudian berkata dengan lirih, apakah tempat ini merupakan aliran dewa yang jatuh? Memang tempat yang cukup berbahaya. Namun dengan tubuh khusus seperti Xiao Yixian, ketika menemukan tempat yang sangat beracun, ibarat sebuah ikan bertemu dengan air. Mendengar ucapan dari Xiaoyan, Xinlan hanya bisa menganggukkan kepalanya, kemudian mengatakan, kakak Xiaoyan, aliran dewa yang jatuh ini ditutupi oleh kabut yang sangat beracun. Oleh karenanya, kita tidak bisa terbang di atasnya, dan kita hanya bisa memasuki aliran dewa yang jatuh melalui jalan yang ada di bawah sana. Itu merupakan satu-satunya jalan menuju aliran dewa yang jatuh. Namun, saat ini cukup banyak orang dari lembah sungai es berjaga di tempat itu, dan mereka terus melakukan pengawasan terhadap aktivitas yang berada di dalam aliran dewa yang jatuh. Mendengar ucapan dari Xinlan, Xiaoyan pun bertanya, kekuatan macam apa yang dimiliki para ahli yang telah dikirim dari lembah sungai es itu? Xinlan merenung sejenak sebelum akhirnya dia mengatakan, berdasarkan informasi yang telah aku dapatkan, yang menjadi pimpinan dalam pencarian kali ini merupakan dua sesepuh dari lembah sungai es. Mereka adalah tetua Bing Yuan dan juga tetua Bing Fu. Saat itu, keduanya telah bertukar pukulan dengan kakak Xiao Yixian. Namun aku pikir masih ada para ahli lain selain mereka berdua. Dan kemungkinan ada 4 elit Daosong yang dikirim ke tempat ini. Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, 4 elit Daosong memang cukup merepotkan. Bisakah kau menemukan lokasi dari Xiao Yixian setelah kita memasuki aliran dewa yang jatuh? Xinlan pun segera menganggukkan kepalanya. Sementara Xiaoyan hanya bisa menghela nafas dengan lega setelah mendengar hal ini. Dirinya kemudian mengatakan, kalau begitu, ayo kita masuk ke aliran dewa yang jatuh dan temukan Xiao Yixian. Xiaoyan kembali meraih pinggang dari Xinlan dan tubuhnya pun bergegas untuk turun dari puncak gunung ini. Hanya dalam beberapa kilatan, Xiaoyan telah mendarat di bagian luar dari aliran dewa yang jatuh. Pintu masuk dari aliran dewa yang jatuh ini berada di antara dua batu yang sangat besar berwarna hitam. Dan kemudian ada jalan setapak yang cukup lebar sebagai jalan untuk menuju ke dalam sana. Namun saat ini cukup banyak sosok berpakaian putih telah berjaga di luar pintu masuk. Jelas mereka adalah orang-orang dari lembah sungai es. Xiaoyan kemudian mengajak Xinlan untuk masuk ke dalamnya.
Ada hampir 100 murid dari Lembah Sungai Es kini telah berjaga dengan cukup ketat, dan tatapan mata mereka cukup tajam ketika mengamati sekelompok orang yang akan memasuki aliran dewa yang jatuh ini. Pimpinan yang menjadi penjaga di tempat ini merupakan seorang pria tua berpakaian putih yang duduk dengan kaki disilangkan, sementara udara dingin terus memancar keluar dari dalam tubuhnya. Pria tua berpakaian putih itu telah menutup matanya sejak awal. Namun ketika kelompok dari Xiaoyan akan masuk ke dalam aliran dewa yang jatuh, tiba-tiba saja dia membuka mata karena bisa merasakan sesuatu yang cukup aneh. Dan saat ini ada sebuah kejutan di raut wajahnya. Tatapan mata dari pria tua itu terus melihat ke arah Xiaoyan, karena dirinya bisa merasakan bahwa Xiaoyan merupakan seseorang yang berada di tahap Daozong, dan orang seperti itu selama periode waktu ini belum pernah dia lihat. Meskipun orang tua ini cukup terkejut, namun dia tidak mengatakan apapun dan kemudian hanya menarik pandangan matanya dari Xiaoyan. Dirinya merasa seorang Daozong bintang 1 tidak banyak menimbulkan masalah di tempat ini, dan hal itu membuat pria tua segera bergumam. Sudah beberapa waktu semenjak Bing Yuan dan juga yang lainnya memasuki aliran dewa yang jatuh, yang kemudian terlibat di dalam pencarian. Aku ingin tahu apakah mereka bertiga telah menemukan gadis racun yang menyedihkan itu. Xiaoyan dan juga Xinlan, mereka telah lolos dari pemeriksaan orang-orang dari Lembah Sungai Es dan bisa dengan mudah memasuki aliran dewa yang jatuh. Sesampainya di dalam sana, Xiaoyan melihat kabut beracun yang benar-benar tebal, dan dia berpikir bahwa orang biasa ketika memasuki tempat ini pasti akan segera merasa pusing. Xiaoyan lalu melihat pada Xinlan sambil mengatakan, "Kemana kita harus pergi?" Xinlan dengan hati-hati melihat sekeliling tempat ini, yang kemudian dirinya mengeluarkan botol giok dari dalam jinjit penyimpanan sambil mengatakan, "Kakak Xiaoyan, ikuti aku." Xinlan segera membuka tutup dari botol giok, dan tiba-tiba saja ada seekor tikus kecil bersayap kini segera keluar dari dalam botol giok sambil mengepakkan sayapnya. Xinlan melihat pada Xiaoyan sambil mengatakan, "Itu adalah tikus pencari racun, namun hal ini sudah mati dalam jangka waktu yang cukup lama. Setelah penyempurnaan khusus dari kakak Xiao Yixian, tikus ini akan mampu membawa kita padanya." Xinlan kemudian memerintahkan tikus ini untuk mulai mencari Xiao Yixian, dan kemudian Xinlan menoleh pada Xiaoyan sambil mengatakan, "Kakak Xiaoyan, cepat ikuti tikus itu." Dalam sekejap saja, Xiaoyan meraih pinggang dari Xinlan dan memberikannya perlindungan dengan api surgawi, lalu bergerak untuk mengikuti tikus terbang kecil ini. Dengan perlindungan api surgawi milik Xiaoyan, mereka tidak kesulitan menerobos kabut beracun yang benar-benar berbahaya di dalam aliran dewa yang jatuh. Beberapa saat kemudian, tikus terbang kecil itu pun menghentikan pergerakannya, sementara Xiaoyan yang ada di belakangnya segera meraih tikus kecil itu bersama dengan Xinlan dan melarikan diri ke sebuah batu yang besar. Karena saat ini Xiaoyan bisa melihat banyak orang telah berkumpul di depan sana. Mereka semuanya menggunakan pakaian berwarna putih menghadap pada sebuah goa yang cukup besar di depan sana. Tiba-tiba saja seorang lelaki tua kali ini mengatakan, "Nona racun yang menyedihkan, ikutlah dengan kami menuju Lembah Sungai Es, dan kau mungkin akan masih memiliki kesempatan untuk hidup jika kau melakukannya." Mendengar hal ini, raut wajah Xiaoyan pun segera berubah, dan tatapan matanya tiba-tiba saja mengecil ketika dia bisa melihat sesosok gadis yang cukup cantik dipenuhi dengan niat membunuh yang besar terhadap orang-orang yang telah mengepungnya. Dan Xiaoyan hanya bisa mengatakan, "Xiao Yixian." Xiaoyan merasa cukup lega ketika dia bisa melihat bahwa Xiao Yixian dalam keadaan baik-baik saja. Selanjutnya, tatapan mata Xiaoyan melihat pada pria tua yang berjubah putih di langit, dan kemudian Xiaoyan pun mengatakan, "Seorang elit Daozong bintang 6. Selanjutnya, dia melihat pada sosok-sosok putih lainnya yang berada di sekitar gua ini, karena mereka adalah murid-murid dari Lembah Sungai Es, dan seluruh tatapan matanya terfokus pada gua yang ada di depan sana. Selain itu, juga ada dua pria tua lainnya yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Salah satu dari mereka memiliki kekuatan yang cukup mirip dengan orang tua yang berdiri di udara, karena dia telah mencapai tahap Daozong bintang 6. Sementara satu orang lagi memiliki kekuatan di tahap Daozong bintang 2. Hal ini membuat Xiaoyan bergumam dengan lembut. Sebenarnya ada 3 elit Daozong dan juga puluhan murid dari Lembah Sungai Es yang dikirim ke tempat ini.
Lembah Sungai Es benar-benar bersedia mengeluarkan kekuatan sebanyak ini hanya untuk melakukan pengejaran terhadap Xiao Yixian. Di sisi lain, raut wajah dari Xinlan telah berubah menjadi cukup tegang ketika dia berkata, "Kakak Xiaoyan, mereka berdua adalah tetua dari lembah Sungai Es yang bernama Bing Yuan dan juga Bing Fu, dan mereka benar-benar sangat kuat. Kita harus berhati-hati." Xiaoyan menganggukkan kepalanya setelah mendengar ucapan dari Xinlan. Karena kumpulan orang ini mungkin memang cukup hebat, tetapi itu tidak mengancam bagi Xiaoyan karena dirinya memiliki boneka setan bumi yang mampu memblokir kekuatan dari seorang Dousong bintang 6. Selain itu, Xiaoyan juga masih memiliki 3 perubahan misterius api surgawi dan juga Yao Tianhuo di dalam cincinnya. Pria tua yang berada di udara pun saat ini melihat acuh tidak acuh ke dalam Xiao Yixian yang berada di dalam goa sambil mengatakan, "Nona racun yang menyedihkan, kau tidak akan bisa melarikan diri lagi karena dirimu telah terkena kekuatan dari Sun Es. Jika kau tidak memiliki penawarnya dari lembah Sungai Es kami, maka energi es misterius yang ada di dalam tubuhmu akan segera membekukan seluruh kekuatan hidupmu dalam jangka waktu 1 bulan. Ikutlah dengan kami ke lembah Sungai Es dan kau akan memiliki harapan untuk bisa bertahan hidup." Xiao Yixian yang masih berada di dalam goa, tatapan matanya kali ini tanpa emosi, namun dirinya segera mengatakan, "Sebelum kekuatan hidupku dibekukan, maka aku akan menghancurkan tubuhku ini dan tidak akan meninggalkan apapun untuk lembah Sungai Es kalian." Mendengar ucapan dari Xiao Yixian, lelaki tua yang berdiri di udara pun cukup marah. Dia kemudian mengatakan, "Kau benar-benar orang yang bodoh karena telah melewatkan satu kesempatan untuk bisa bertahan hidup." Sebuah aura yang cukup dingin tiba-tiba saja melonjak dari dalam tubuh orang tua ini sambil mengatakan, "Karena kau tidak bersedia untuk kembali bersamaku, maka aku orang tua ini akan secara pribadi menangkapmu dan memaksa dirimu untuk ikut ke lembah Sungai Es." Dalam sekejap saja, ruang yang ada di depan orang tua ini segera terdistorsi, dan detik berikutnya sebuah paku es yang besar ini telah muncul di udara. Orang tua itu pun melambaikan lengan bajunya dan paku-paku es dalam sekejap saja mengepung seluruh goa yang ada di depan sana. Ketika melihat hal ini, Xiao Yixian hanya bisa mengerutkan keningnya dan dia tidak mampu berbuat apapun karena sudah terluka parah, dan Xiao Yixian bukan tandingan dari Bing Yuan. Selain itu, di tempat ini juga masih ada 2 elit Dousong. Jika mereka bertiga bergabung, maka Xiao Yixian tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bisa melarikan diri kembali. Sebuah doki yang agung berwarna ungu ini segera melonjak keluar dari dalam tubuh Xiao Yixian sambil berteriak, "Bahkan jika aku mati, tubuhku tidak boleh mendarat di tangan kalian." Xiao Yixian segera membentuk sebuah energi pelindung dari doki berwarna ungunya. Namun tiba-tiba saja serangan paku-paku es itu dalam sekejap saja kini menghancurkan pelindungan doki milik Xiao Yixian. Lapisan es yang sangat tebal pun segera menyebar, dipenuhi dengan hawa yang sangat dingin. Bahkan kabut racun yang ada di sekitarnya sekarang juga tampak membeku. Ekspresi dari Xiao Yixian segera berubah ketika dia bisa merasakan udara yang sangat dingin di sekitar tubuhnya kali ini, dan udara itu terasa sangat aneh. Jika sampai masuk ke dalam tubuhnya, kemungkinan tubuh dari Xiao Yixian akan langsung membeku. Merasa tidak mampu terus bertahan di tempat ini, Xiao Yixian hanya bisa bergumam pada dirinya sendiri, "Aku tidak bisa tinggal lagi di tempat ini untuk waktu yang cukup lama." Setelah mengatakan hal itu, Xiao Yixian pun segera bergerak dan melarikan diri dari dalam gua. Namun ketika melihat hal ini, seluruh orang-orang dari lembah Sungai Es pun segera berteriak, "Formasi penyegelan es!" Dalam waktu yang cukup singkat, seluruh udara yang ada di tempat ini telah berubah menjadi sangat dingin, yang kemudian membentuk sebuah dinding es yang benar-benar tebal. Dan saat ini, dinding es itu telah mengurung Xiao Yixian dan juga tetua Bing Yuan di dalamnya. Orang yang ada di dalamnya tidak bisa melihat bagian luar dari dinding es ini, tapi orang-orang yang ada di luar dinding es bisa melihat apa yang dilakukan orang ketika di dalam dinding es. Tetua Bing Yuan segera tersenyum ketika dia berhadapan dengan Xiao Yixian sambil mengatakan, "Sebenarnya kau masih ingin melarikan diri." Setelah mengatakan hal ini, tetua Bing Yuan pun menghilang dan dia telah muncul di belakang dari Xiao Yixian. Hal itu membuat Xiao Yixian mengeluarkan doki ungu dan memblokir serangan yang diluncurkan oleh tetua Bing Yuan dari arah belakang.
sebuah tinju dan juga telapak tangan kini telah saling berbenturan dan menghasilkan gelombang kejut yang menyapu seluruh tempat ini. Tetua Ping Yuan buru-buru mundur 2 langkah, sementara Xiao Yixian kini telah dikirim terbang mundur cukup jauh dan dia telah menderita luka yang cukup serius sehingga membuat kekuatan bertarungnya benar-benar berkurang. Sudah tidak mungkin lagi bagi seorang Xiao Yixian untuk berduel melawan seorang bintang 6 Dozong. Raut wajah Xiao Yixian dalam sekejap saja telah berubah menjadi sangat pucat, sementara tatapan matanya menyapu ke seluruh tempat ini yang sudah terkepung oleh dinding es. Dan Xiao Yixian benar-benar tidak memiliki tempat untuk bisa melarikan diri kembali. Tetua Ping Yuan segera melayang di udara. Sambil menatap Xiao Yixian, dirinya pun berkata, "Ikut saja denganku kembali ke lembah sungai es, dan kau akan tetap hidup. Jika kau terus keras kepala, jangan salahkan jika diriku bertindak kejam hari ini." Tatapan mata Xiao Yixian dipenuhi dengan kemarahan ketika dia melihat Tetua Ping Yuan telah bergerak secara perlahan mendekat ke arahnya. Dalam sekejap saja, tangan dari Xiao Yixian bergerak dengan cepat untuk membentuk sebuah segel karena dia akan sekali lagi membuka segel dari tubuh beracunnya. Namun Tetua Ping Yuan tidak akan pernah membiarkan Xiao Yixian melakukan hal itu. Dirinya bergerak dengan sangat cepat, yang kali ini sudah muncul di hadapan dari Xiao Yixian. Tetua Ping Yuan segera menggerakkan tangannya dan sebuah serangan telapak tangan yang cukup ganas kini langsung mengenai tubuh dari Xiao Yixian, membuatnya sekali lagi terlempar cukup jauh, dan itu juga langsung menggagalkan pelepasan segel tubuh beracun dari Xiao Yixian. Tetua Ping Yuan yang tidak ingin bermain-main lagi, dirinya kembali mengirimkan serangan telapak tangan dan langsung mengenai tubuh dari Xiao Yixian. Gadis cantik itu kembali terlempar sambil memuntahkan darah segar. Sementara Tetua Ping Yuan hanya bisa tersenyum sambil berkata, "Tubuh racun yang menyedihkanmu belum benar-benar mencapai puncaknya. Jika tidak, kemungkinan diriku tidak akan mampu melakukan apapun terhadapmu saat ini." Setelah mengatakan hal itu, tubuh dari Tetua Ping Yuan kembali menghilang karena dia sekali lagi akan memberikan serangan terhadap Xiao Yixian. Tatapan mata dengan niat membunuh yang besar kini telah melonjak dari seorang Xiao Yixian. Dirinya yang tidak ingin tertangkap memiliki rencana untuk menghancurkan tubuhnya sendiri. Ketika melihat apa yang akan dilakukan oleh Xiao Yixian, Tetua Ping Yuan hanya bisa tersenyum. Sementara Xiao Yixian sendiri telah mengeluarkan seluruh doki yang tersisa di dalam tubuhnya. Namun tiba-tiba saja, seluruh dinding es yang telah mengurung Xiao Yixian di tempat ini langsung retak dan dalam sekejap hancur berkeping-keping. Hal itu membuat Tetua Ping Yuan sangat terkejut sebelum pada akhirnya dia melihat sosok yang bergerak dengan cepat ke arahnya. Serangan dadakan ini membuat Tetua Ping Yuan panik dan mengeluarkan doki es yang cukup dingin dari tangannya. Hal itu langsung bertabrakan dengan sosok yang telah terbang dengan cepat ke arahnya. Sosok ini pun langsung terkena serangan dari Tetua Ping Yuan dan berteriak dengan keras karena tubuhnya telah terbelah. Sementara Tetua Ping Yuan, ekspresi dan tatapan matanya telah berubah menjadi gelap dan serius karena sebenarnya sosok yang dia belah adalah murid dari lembah sungai es. Hal itu membuat Tetua Ping Yuan segera berteriak, "Bocah, karena kau berani ikut campur dalam masalah dari lembah sungai es kita, maka aku pasti akan mengejarmu sampai ke ujung dunia." Mendengar ucapan dari Tetua Ping Yuan, Xiaoyan segera keluar dari dalam kabut dan kemudian dia melemparkan 2 murid lainnya dari lembah sungai es sambil berkata, "Orang-orang dari lembah sungai es memang tidak tahu malu. Kalian datang begitu banyak, kemudian menyerang seorang wanita yang sudah terluka. Aku pikir kalian benar-benar berwajah badak." Setelah berkata seperti ini, Xiaoyan pun segera menghilang dan muncul di samping dari Xiao Yixian. Dia menatap wajah dari gadis cantik yang sudah terlihat pucat sambil mengatakan, "Maaf, aku datang terlambat." Xiao Yixian cukup terkejut ketika melihat siapa yang telah muncul di sampingnya, yang kemudian dia mengatakan, "Xiaoyan." Sementara tatapan mata dari Tetua Ping Yuan terus melihat pada Xiaoyan dengan sebuah kemarahan sambil mengatakan, "Bocah, berani-beraninya kau ikut campur dalam masalah lembah sungai esku." Setelah mengatakan hal ini, mata dari Tetua Ping Yuan memindai seluruh tempat ini dan kemarahan kembali melonjak di dalam tatapan matanya ketika dia bisa melihat bahwa puluhan murid dari lembah sungai es
kini sebenarnya telah berkurang setengahnya. Jelas mereka telah dibantai secara habis-habisan oleh Xiaoyan. Xiaoyan sendiri hanya tersenyum ketika dia melihat kemarahan dari seorang tetua Bing Yuan. Dan dengan santai, dirinya pun berkata, orang-orang dari lembah sungai es, semuanya benar-benar apel yang busuk. Tetua Bing Yuan tertawa terbahak-bahak sambil mengatakan, hanya seorang Daosong bintang 1 berani bertindak kurang ajar di hadapanku yang merupakan Daosong bintang 6. Anak-anak muda akhir-akhir ini benar-benar semakin arogan. Aku tidak peduli seperti apa latar belakangmu, tapi aku akan mengatakan bahwa hari ini aliran dewa yang jatuh akan menjadi tempat pemakamanmu. Setelah berkata seperti itu, tatapan mata dari Bing Yuan melihat salah seorang tetua sambil berkata, Bing Fu, aku akan menyerahkan bocah itu padamu. Jangan menahan diri lagi. Segera tangkap dia dan patahkan seluruh anggota tubuhnya. Seorang lelaki tua yang bernama Bing Fu, ekspresinya telah berubah dipenuhi kemarahan ketika dia melihat ke arah Xiaoyan. Karena kemunculan bocah itu, hampir 20 murid dari lembah sungai es telah dibunuh olehnya. Bing Fu hanya bisa tertawa. Sambil menganggukkan kepalanya, dia mengatakan, tenang saja, aku akan membuat bocah itu mengerti yang disebut dengan nasib lebih buruk daripada kematian. Di saat yang sama, aku juga akan memberitahu dirinya bahwa ikut campur dalam masalah orang lain tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Ketika mendengar kata-kata seperti itu, tatapan mata dari Xiaoyan telah berubah dengan penuh kemarahan. Dan kemudian dia melirik pada Xiaoyan sambil berkata, Xiaoyan, cepatlah pergi dari tempat ini. Aku memiliki caraku sendiri untuk bisa melarikan diri. Dan aku akan segera memikirkan cara untuk bisa menemukan dirimu setelah berhasil lolos dari tempat ini. Xiaoyan cukup terkejut ketika mendengar ucapan dari Xiaoyan, namun dirinya langsung tersenyum sambil mengatakan, apakah kau pikir aku akan percaya dengan kata-katamu? Tenanglah, karena aku berani datang ke tempat ini, maka aku memiliki kepercayaan diri untuk bisa menyelamatkan dirimu. Mendengar ucapan dari Xiaoyan itu membuat Xiaoyan cukup kaget. Namun dia adalah seorang yang benar-benar mengerti tentang Xiaoyan dengan cukup baik. Dan sangat jarang Xiaoyan melakukan sesuatu jika dia tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Tetua Bing Fu berjalan di udara. Tatapan matanya terus melihat pada Xiaoyan sambil berkata, aku orang tua ini benar-benar ingin tahu, dari mana kau memiliki kepercayaan diri yang besar seperti ini? Tetua Bing Fu sambil melihat pada Bing Yuan, dia segera mengatakan, Bing Yuan, ayo serang bersama-sama. Kau juga harus menyelesaikan masalah yang paling penting terlebih dahulu. Karena kita tidak akan bisa menghindari hukuman jika sampai terjadi sesuatu yang tidak terduga. Mendengar ucapan dari Bing Fu, Bing Yuan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan tatapan matanya yang cukup dingin kini segera melihat pada Xiaoyan. Sambil tertawa, dia pun mengatakan, yakinlah bahwa setelah aku bisa menangkapmu, maka aku orang tua ini akan membiarkanmu melihat sebuah akhir yang cukup menyedihkan dari sebuah arogansi yang telah ditunjukkan oleh rekanmu terhadap kita saat ini. Setelah berkata seperti itu, tetua Bing Yuan melengkungkan tangannya dan aura dingin kini melonjak dengan cepat. Dan hal itu segera berubah menjadi roda es yang berputar dengan cukup cepat. Tepi dari roda es ini sendiri terlihat sangat tajam karena ada pisau yang telah mengelilinginya. Tidak berlama-lama lagi, tetua Bing Yuan pun melemparkan roda es itu menuju Xiaoyan. Dan hal ini dalam sekejap saja membuat raut wajah dari Xiaoyan segera berubah. Namun ketika roda es itu sudah cukup dekat dengan Xiaoyan, tiba-tiba saja ada sebuah cahaya perak muncul di depan Xiaoyan untuk memberikan perlindungan. Karena itu adalah boneka setan bumi yang telah dikeluarkan Xiaoyan, yang kali ini langsung memukul roda es dan membuatnya dikirim terbang kembali. Perubahan yang tidak terduga ini membuat raut wajah dari Bing Yuan segera berubah, lalu mengatakan, boneka. Di sisi lain, ekspresi dari Bing Fu juga terlihat sangat jelek karena dia bisa merasakan aura yang cukup menakutkan dari boneka setan bumi yang dikeluarkan oleh Xiaoyan. Sementara Xiaoyan sendiri hanya tersenyum sambil mengatakan, kalian para orang tua benar-benar memiliki wajah badak karena beraninya meluncurkan serangan pembunuh yang sangat kejam terhadap seorang wanita yang sudah terluka. Setelah mengatakan hal ini, Xiaoyan menggerakkan jarinya ke arah Bing Yuan sambil mengatakan, bunuh dia. Dalam sekejap saja,
boneka setan bumi yang berada di hadapan dari Xiao Yixian kini melesat dengan sangat cepat menuju tetua Bing Yuan. Sebuah tinju yang cukup keras akan menghantam dada dari tetua Bing Yuan. Ekspresi dari orang tua itu segera berubah, yang kemudian refleks menggunakan telapak tangannya untuk menahan tinjuan dari boneka setan bumi. Akhirnya, diar! Tinju dan juga telapak tangan itu saling bertabrakan. Boneka setan bumi tidak bergerak sedikit pun. Sementara di sisi lain, tetua Bing Yuan telah dikirim mundur beberapa langkah di udara yang kosong. Tatapan matanya dipenuhi dengan keterkejutan ketika melihat pada boneka setan bumi. Dirinya kemudian melihat pada tetua Bing Fu sambil berkata, "Bing Fu, cepat bunuh bocah itu karena dia yang mengendalikan boneka ini." Raut wajah dari Bing Fu dalam sekejap saja berubah dan dia kini memiliki niat membunuh yang besar terhadap seorang Xiaoyan. Ketika melihat hal ini, Xiao Yixian segera muncul di hadapan dari Xiaoyan kemudian berkata, "Serahkan dia padaku, sementara kau harus berurusan dengan yang lainnya." Mendengar ucapan dari Xiao Yixian, Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya dan dia menarik tangan dari Xiao Yixian supaya mundur ke belakang. Setelah itu, Xiaoyan berkata dengan lembut, "Masih ada luka di dalam tubuhmu, sebaiknya kau gunakan untuk beristirahat. Hanya orang-orang ini saja tidak akan mampu berbuat banyak terhadapku." Mendengar ucapan dari Xiaoyan, Bing Fu pun segera mengatakan, "Sungguh nada yang arogan. Bing He, kau pimpin yang lainnya untuk menangkap gadis racun ini, sementara bocah songong itu serahkan saja padaku." Setelah berkata seperti itu, Bing Fu mengepalkan tangannya dan kemudian tombak panjang dari es kini telah muncul di genggaman tangannya. Selanjutnya, Bing Fu bergerak dengan sangat cepat ke arah Xiaoyan dan tombak itu juga langsung diulurkan untuk memberikan serangan terhadap Xiaoyan kali ini. Sementara Bing He sendiri juga langsung melambaikan tangannya dan dia memimpin puluhan murid dari lembah sungai es untuk menangkap Xiao Yixian yang berada di belakang Xiaoyan. Dalam sekejap saja, raut wajah dari Xiao Yixian telah berubah menjadi cukup tegang ketika melihat Bing Fu menyerang ke arah Xiaoyan. Dirinya buru-buru mengeluarkan doki di dalam tubuhnya, namun Xiaoyan segera tersenyum ketika melihat pergerakan dari Bing Fu sambil mengatakan, "Aku memang tidak memiliki boneka yang lainnya, namun diriku masih memiliki tubuh spiritual khusus." Xiaoyan segera mengusap cincin yang ada di jarinya dan tiba-tiba saja sosok dari Patua Yao Tianhuo kini telah muncul di hadapan dari Xiaoyan. Hal itu membuat Bing Fu, Bing He, dan juga orang-orang yang lainnya langsung menghentikan pergerakan. Mereka terlihat sangat kaget ketika melihat tubuh spiritual telah muncul di hadapan Xiaoyan. Yao Tianhuo yang baru saja keluar hanya menggelengkan kepalanya dan dia mengatakan, "Bocah kecil, pada akhirnya kau memanggilku kembali untuk menjadi petarungmu." Ketika melihat kemunculan dari Yao Tianhuo, tatapan mata dari Xiao Yixian yang ada di belakang Xiaoyan benar-benar dipenuhi dengan keterkejutan. Namun dalam sekejap, hatinya juga terasa lebih rileks dan Xiao Yixian yang selama ini menekan luka di dalam tubuhnya akhirnya dilepaskan. Sebuah rasa pusing telah muncul di kepalanya yang setelah itu Xiao Yixian memuntahkan darah segar dari dalam mulutnya. Ketika melihat hal ini, Xiaoyan buru-buru menangkap tubuh dari Xiao Yixian yang wajahnya telah tampak lebih pucat. Sambil memeluk Xiao Yixian, Xiaoyan melihat pada tetua Yao Tianhuo lalu mengatakan, "Mohon maaf tetua Yao, aku sekali lagi harus merepotkan dirimu. Tolong habisi orang-orang itu sesegera mungkin karena Xiao Yixian telah terluka parah dan dia kemungkinan tidak bisa bertahan lebih lama." Yao Tianhuo melirik ke arah Xiao Yixian yang telah dipeluk oleh Xiaoyan. Kemudian dia mengatakan, "Berikan aku waktu 10 menit. Setelah berkata seperti itu, tatapan mata dari Yao Tianhuo melihat pada Bing Fu yang ada di depan sana. Hal itu membuat raut wajah dari Bing Fu dalam sekejap saja dipenuhi dengan ketakutan dan tanpa sadar dirinya pun mengatakan, "Bintang 8 Daozong." Sebuah kekuatan spiritual yang tidak terlihat kini telah berputar di sekitar tubuh dari Yao Tianhuo. Tiba-tiba saja tubuhnya melayang ke udara dengan memancarkan riak energi yang cukup aneh. Dalam sekejap saja, tubuh dari Yao Tianhuo pun menghilang dan hal itu membuat tatapan mata dari Bing Fu dipenuhi dengan ketakutan. Hal ini membuat tubuh dari Bing Fu buru-buru bergerak mundur sambil berteriak dengan keras, "Saudara, aku orang tua ini adalah Bing Fu dari lembah sungai es. Masalah hari ini
tidak ada hubungannya denganmu. Tolong jangan ikut campur. Dan lembah sungai es akan memberimu hadiah yang sangat besar sebagai ucapan terima kasih setelah masalah yang ada di tempat ini selesai. Dalam sekejap saja ruang yang ada di hadapan Bing Fu kini telah berfluktuasi, yang kemudian sebuah suara keluar dari dalamnya. Lembah sungai es. Apakah itu faksi yang cukup hebat? Hanya itu saja, tidak bisa menghalangi diriku. Orang tua ini, Tetua Yao Tianhuo, kini segera keluar dari dalam ruang terdistorsi, yang kemudian mengayunkan telapak tangannya dengan lembut ke arah Bing Fu. Melihat serangan seperti ini, Bing Fu yang tidak ingin meremehkan Yao Tianhuo buru-buru mengeluarkan doki yang cukup dingin dari dalam tubuhnya. Hal ini segera membentuk armor yang melindungi seluruh tubuhnya. Dalam sekejap saja, serangan telapak tangan dari Yao Tianhuo menghantam armor tersebut dan langsung membuatnya retak. Tubuh dari Bing Fu ini langsung dikirim terbang mundur sambil memuntahkan darah segar dari dalam mulutnya. Dan armor yang ada di tubuh Bing Fu sebenarnya telah langsung dihancurkan. Tatapan mata dari Bing Fu segera melihat pada Bing He, lalu berteriak, "Bing He, pimpin para murid yang lainnya dan segera bunuh bocah itu." Mendapatkan perintah seperti ini, Bing He pun langsung bergerak bersama dengan murid-murid dari lembah sungai es untuk melakukan penangkapan terhadap Xiao Yixian dan juga melawan Xiaoyan. Sementara Xiaoyan sendiri, ketika melihat banyaknya orang dari lembah sungai es bergegas ke arahnya, dia hanya tersenyum dengan dingin, kemudian menoleh pada Xiao Yixian yang masih ada di pelukannya sambil berkata, "Serahkan saja mereka padaku, dan kau jangan ikut campur dalam masalah ini." Xiao Yixian hanya menganggukkan kepalanya karena dia cukup yakin bahwa Xiaoyan akan mampu menghadapi orang-orang itu. Xiaoyan secara perlahan melangkah maju dan tangannya kali ini membentuk sebuah segel. Segera setelah itu, sebuah sosok ilusi kini telah muncul dari dalam dahi Xiaoyan dan kemudian berubah, yang penampilannya benar-benar mirip dengan Xiaoyan. Karena ini merupakan tubuh ilusi 3000 petir yang telah dikuasai oleh Xiaoyan. Namun tubuh ilusi ini hanya berada di tahap menengah dan kekuatannya berada di puncak kelas Do Huang. Hal ini akan digunakan oleh Xiaoyan untuk memblokir para murid dari lembah sungai es. Sementara Xiaoyan sendiri, dirinya juga langsung bergerak untuk melawan Bing He. Sambil melihat pada Xiaoyan, Bing He pun segera mengatakan, "Bocah, kau ternyata memiliki cukup banyak taktik, namun hanya dengan kekuatan Dosong bintang 1, kau masih bukan tandingan dariku." Sebuah doki es yang cukup dingin secara perlahan keluar dari dalam tubuh Bing He, dan dalam sekejap saja hal itu berubah menjadi 10 paku es yang benar-benar tajam. Bing He tertawa terbahak-bahak sambil mengatakan, "Jika kabar tentang apa yang terjadi hari ini didengar oleh lembah sungai es, maka kau tidak akan pernah bisa pergi dari wilayah pil ini." Setelah mengatakan hal itu, tubuh dari Bing He bergerak menjadi kilatan cahaya karena dia sudah melesat dengan cepat ke arah Xiaoyan. Namun Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya ketika melihat pergerakan dari Bing He. Yang detik berikutnya, sebuah tinju yang telah ditutupi oleh tusukan es yang sangat tajam akan segera menabrak dada dari Xiaoyan. Tapi Xiaoyan tidak memiliki niat untuk menghindar. Dia hanya mengeluarkan doki berwarna hijau dari dalam tubuhnya. Xiaoyan juga langsung mengangkat telapak tangannya dan dirinya kali ini menahan tusukan es dari seorang Bing He. Sambil melakukan hal ini, Xiaoyan tersenyum lalu mengatakan, "Seorang Dosong bintang 2 dari lembah sungai es sebenarnya sangat lemah." Detik berikutnya, tangan dari Xiaoyan pun menggenggam erat tinju dari Bing He dan dirinya langsung melelehkan es yang tajam yang berada di tangan Bing He itu. Sebuah ketidakpercayaan kali ini telah melonjak dalam tatapan mata Bing He ketika dia bisa melihat bahwa Xiaoyan memblokir serangannya dengan mudah. Apalagi dia juga mengeluarkan sebuah api berwarna hijau dari dalam telapak tangannya. Hal ini membuat Bing He langsung berteriak, "Api surgawi!" Xiaoyan hanya tersenyum sambil mengatakan, "Tepat sekali." Setelah mengatakan hal ini, salah satu tangan dari Xiaoyan pun segera mengepal dan dia berteriak, "Ledakan oktan!" Dalam sekejap saja, tinjuan tangan Xiaoyan yang dilapisi oleh api hijau kini langsung menghantam dada dari Bing He yang membuatnya terlempar sambil memuntahkan darah segar. Bing He yang masih tidak ingin menyerah, dirinya menstabilkan tubuh sambil berkata, "Lengan ular es."
Kekuatan di dalam tinjuan Bing He kali ini telah meningkat, yang kemudian dia berteriak, "Jabingan kecil, terimalah pukulan dariku ini jika kau punya nyali." Sebuah tinju dengan aura yang sangat dingin menyerbu ke arah Xiaoyan. Namun hal itu masih membuat Xiaoyan tetap tenang, sementara api hijau yang ada di tubuhnya kini juga langsung dikeluarkan dan melonjak seperti gunung Merapi Tante Ernie. Segera setelah itu berkumpul di telapak tangan kanan dari Xiaoyan yang dalam sekejap saja berubah menjadi serigala api hijau yang berukuran setengah kaki. Xiaoyan tanpa ragu melemparkan tinjunya dan serigala api itu kini telah meraung ke arah langit yang membuat suhu di dalam tempat ini segera berubah menjadi sangat panas. Setelahnya, serigala api bertabrakan dengan tinju ular milik Bing He. Hal ini menimbulkan gelombang ledakan yang cukup besar hingga membuat batuan besar yang ada di sekitar tempat ini langsung hancur menjadi debu. Tabrakan dua tinju ini hanya berlangsung beberapa saat sebelum akhirnya Bing He menyadari bahwa kekuatan es yang ada di tangannya dengan cepat meleleh, dan itu membuat ekspresi raut wajah dari Bing He berubah menjadi sangat jelek. Pada akhirnya tinju es milik Bing He pun langsung dihancurkan. Sekali lagi Bing He dikirim terbang mundur sambil memuntahkan darah segar. Raut wajah Bing He kini juga telah berubah menjadi sangat pucat. Tatapan matanya melihat pada Xiaoyan dengan penuh ketakutan, dan dia benar-benar sulit membayangkan bahwa seorang bintang 1 Daosong bisa memiliki kekuatan bertarung yang cukup mengerikan seperti itu. Ketika Bing He berjuang untuk berdiri, tiba-tiba saja Xiaoyan telah muncul di hadapannya, dan kaki dari Xiaoyan kini langsung menginjak kepala Bing He sambil mengatakan, "Orang-orang dari Lembah Sungai Es sebenarnya hanya pada level seperti ini." Mendengar ucapan dari Xiaoyan itu, Bing He tidak berani bergerak sedikit pun, dan dia benar-benar ketakutan. "Jika kau membunuhku, maka wilayah pil ini tidak akan memiliki tempat yang bisa kau pergunakan untuk bersembunyi." Sementara Xiaoyan hanya melihat raut wajah pucat dari seorang Bing He. Sambil tertawa dia pun berkata, "Karena aku telah ikut campur, maka secara alami aku tidak takut terhadap lembah sungai es milikmu." Mendengarkan hal itu, Bing He pun mengatakan, "Sungguh nada yang arogan. Jangan berpikir bahwa kau memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan lembah sungai es hanya karena kau memiliki tubuh spiritual dan juga boneka yang berada di tahap Daosong bintang 8. Kekuatanku hanyalah peringkat yang terlemah di antara seluruh tetua dari lembah sungai es." Sementara Bing Fu dan juga Bing Yuan, mereka berada di peringkat menengah. "Jika ahli sejati dari lembah sungai es kita keluar, maka kau benar-benar tidak layak di hadapannya." Mendengar hal itu, Xiaoyan hanya bisa menyipitkan matanya karena dia tahu bahwa lembah sungai es merupakan salah satu dari 3 lembah terkuat di dataran tengah ini, dan kemungkinan kekuatannya tidak lebih lemah daripada lembah api yang terbakar. Selain itu, Xiaoyan juga cukup yakin bahwa pimpinan dari lembah sungai es kemungkinan memiliki kekuatan bertarung yang seimbang dengan Tang Zhen. Bing He melihat Xiaoyan yang terdiam sebelum akhirnya dia pun kembali berkata, "Jika kau saat ini mengambil inisiatif untuk menyerahkan gadis racun itu, maka lembah sungai esku pasti akan memaafkan seluruh tindakanmu. Dan dengan bakatmu ini, kemungkinan kau bisa memiliki posisi yang cukup penting di dalam lembah sungai es. Karena sebenarnya kepala lembah kita cukup senang mengenal para ahli dari seluruh tempat." Mendengar ucapan dari Bing He, raut wajah Xiaoyan telah berubah menjadi cukup muram, dan tiba-tiba saja Xiaoyan melihat bahwa Bing He telah membantingkan telapak tangan ke arah tanah. Hal ini membuat Xiaoyan segera melompat, namun kakinya juga tanpa ampun dihantamkan pada kepala Bing He. Tubuh Bing He saat ini dikirim terbang dan terlempar dengan jarak yang cukup jauh. Hal itu membuat Bing He cukup marah sambil berteriak, "Jabingan kecil, cepat atau lambat kau pasti akan menyesali tindakanmu hari ini." Tepat ketika Bing He berkata seperti itu, dia pun dibuat terkejut karena tiba-tiba saja ada sosok orang tua ini telah terlempar di sampingnya dengan seteguk darah yang dimuntahkan dari dalam mulutnya, dan sosok itu pun kini telah terbaring seperti sebuah mayat. Karena sosok ini sebenarnya adalah Bing Fu. Tubuhnya sudah berlumuran dengan darah segar dan dia tampak tidak bernafas lagi. Tidak lama kemudian Yao Tianhua muncul di samping dari Xiaoyan. Dirinya tertawa lalu mengatakan, "Sungguh merepotkan bertarung tanpa tubuh fisik. Hanya berurusan dengan seorang di tahap Daosong saja membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun kali ini aku benar-benar menikmati memukuli orang itu, dan aku
bisa memastikan bahwa orang itu tidak bisa bernafas lagi. Mendengar ucapan ini, Xiaoyan hanya menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Tuan Yao, percayalah, ketika aku menemukan bahan obatnya, aku akan segera membuatkan tubuh untukmu." Sebuah kegembiraan kini telah muncul di raut wajah dari Yao Tianhuo setelah mendengar ucapan dari Xiaoyan, yang kemudian dia pun berkata, "Bocah kecil, kau memang bisa diandalkan. Sepertinya penglihatanku masih setajam biasanya." Di sisi lain, Bing He yang mendengar percakapan antara Xiaoyan dan juga Yao Tianhuo, dirinya sedikit tersenyum, kemudian mengatakan, "Tetua, lembah sungai es kita berspesialisasi di dalam pemurnian tubuh. Selain itu, tubuh yang kita buat akan memiliki beberapa kemampuan khusus. Selama kau membantu lembah sungai esku melakukan satu tugas, maka dirimu akan bisa memperoleh sebuah tubuh secara gratis." Mendengar ucapan dari Bing He, niat membunuh yang padat kini telah melonjak di dalam tatapan mata Xiaoyan. Sementara Yao Tianhuo juga cukup terkejut oleh ucapan dari Bing He itu. Dia segera melirik ke arah Xiaoyan, namun Yao Tianhuo segera tersenyum dengan aneh. Dia kemudian secara perlahan mendekat pada Bing He, kemudian memegang punggungnya sambil tersenyum. Yao Tianhuo pun mengatakan, "Melakukan tugas apa? Sepertinya kita bisa bekerja sama." Sebuah kegembiraan ini telah muncul dalam tatapan mata Bing He setelah mendengar ucapan dari Yao Tianhuo, yang kemudian dirinya mengatakan, "Bantu lembah sungai esku menangkap gadis racun itu, dan lembah sungai es akan segera membantumu memiliki tubuh fisik yang benar-benar kuat. Kemungkinan kau akan sangat puas dengan hal ini." Mendengar ucapan dari Bing He, Yao Tianhuo menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu, tangan dari Yao Tianhuo yang ada di punggung Bing He kini telah bergeser ke arah lehernya. Detik berikutnya, Yao Tianhuo pun mengencangkan cengkeraman tangannya di leher Bing He, yang kemudian mematahkan leher orang itu dalam sekejap. Sambil membuang tubuh Bing He, Yao Tianhuo menoleh pada Xiaoyan lalu mengatakan, "Bocah kecil, kau seharusnya tidak memberikan orang seperti itu kesempatan untuk berbicara. Jika tidak, maka perubahan yang tidak terduga, mungkin cepat atau lambat, akan segera terjadi, dan itu akan sangat merugikan dirimu." Mendengar ucapan dari Yao Tianhuo, Xiaoyan hanya mempalkan tinjunya sambil menganggukkan kepalanya, yang kemudian dia menangkupkan kedua tangan pada Yao Tianhuo sambil mengatakan, "Terima kasih banyak atas pengingatmu, Tuan Yao. Sepertinya pertempuran yang lainnya juga akan segera berakhir." Setelah Xiaoyan berkata seperti ini, tiba-tiba saja boneka setan bumi yang mencengkeram leher dari Bing Yuan kini telah muncul di hadapan Xiaoyan dalam sekejap. Ketika Bing Yuan melihat pada Bing Fu dan juga Bing He yang sudah meninggal, tatapan matanya berubah menjadi sangat tajam ketika dia melihat pada Xiaoyan lalu berteriak, "Jabingan kecil, kalian semuanya tidak akan bisa melarikan diri hari ini." Xiaoyan hanya tersenyum, kemudian dia menangkap tubuh dari Bing Yuan yang dilemparkan oleh boneka setan bumi. Selanjutnya, Xiaoyan pun mengatakan, "Boneka setan bumi, bunuh semua orang dari lembah sungai es dan jangan sisakan satupun." Mendapatkan perintah seperti ini, boneka setan bumi langsung menghilang dan dia melakukan pembantaian yang cukup ganas pada murid-murid dari lembah sungai es. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, seluruh murid yang tersisa kini telah diubah menjadi genangan darah. Setelah merasa urusan yang ada di tempat ini selesai, Xiaoyan kembali menarik tubuh spiritualnya, dan kemudian tatapan mata Xiaoyan melihat pada Bing Yuan. Dia tersenyum sambil berkata, "Aku ingin tahu sesuatu." Bing Yuan menatap tajam ke arah Xiaoyan sambil mengatakan, "Jabingan kecil, jangan berpikir bahwa lembah sungai es tidak akan menyadari apa yang telah kau lakukan di tempat ini karena kau telah membunuh orang-orang kita. Tunggu saja, kau pasti akan menjadi incaran dari lembah sungai es. Dan ketika saat itu tiba, maka seluruh tempat dari wilayah Pil tidak ada yang bisa kau pergunakan untuk bersembunyi." Mendengar ucapan seperti itu, Xiaoyan hanya mengernyitkan dahinya. Yang kali ini Xiaoyan mengeluarkan gumpalan api hijau dengan lembut ditekan pada bahu dari Bing Yuan. Hal ini membuat Bing Yuan merasakan sakit luar biasa. Yang kemudian Xiaoyan pun berkata, "Aku ingin tahu sebenarnya apa yang dimaksud dengan kekuatan Sun Es yang telah kau sebutkan barusan." Bing Yuan mengabaikan kata-kata dari Xiaoyan, sementara wajah dari Xiaoyan kini masih acuh tidak acuh ketika menekan ke arah Bing Yuan. Secara perlahan, Xiaoyan membakar tubuh dari orang tua ini dan wajahnya dipenuhi dengan kesakitan.
Xiaoyan masih memaksanya sambil mengatakan, "Bicaralah, Bing Yuan." Yang ditekan oleh Xiaoyan hanya bisa mengatupkan giginya, lalu mengatakan, "Kekuatan Zun Es merupakan sebuah doki yang cukup unik dari lembah sungai es milikku, dan seseorang harus mencapai tahap dosong untuk bisa mempraktikkan hal ini. Jika kekuatan Zun Es ini memasuki tubuh seseorang, maka secara diam-diam dia akan membekukan darah dan juga pembuluh darah dari orang itu." Mendengar hal ini, Xiaoyan pun bertanya, bagaimana cara menghilangkan hal itu? Bing Yuan tertawa terbahak-bahak sambil mengatakan, "Tidak ada metode untuk membatalkannya kecuali kau meminta kepada kepala lembah sungai es untuk menghilangkannya secara pribadi. Namun kupikir kau tidak akan berani melakukan hal itu." Mata Xiaoyan pun berubah dipenuhi dengan niat membunuh. Dia kemudian melihat pada Yao Tianhuo sambil menganggukkan kepalanya. Dan Xiaoyan kini meninggalkan tubuh dari Bing Yuan. Yang selanjutnya, hal itu diatasi oleh Yao Tianhuo. Tidak lama kemudian, Yao Tianhuo pun menyerahkan 3 botol kepada Xiaoyan sambil mengatakan, "Xiaoyan, ini adalah jiwa mereka bertiga. Simpanlah, mungkin akan berguna di masa depan." Tanpa ragu-ragu lagi, Xiaoyan segera menyimpan 3 botol giok yang berisi jiwa dari tetua Bing Yuan, Bing Fu, dan juga Bing He. Selanjutnya, Xiaoyan muncul di hadapan dari Xiao Yixian sambil berkata, "Ayo, kita harus segera meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. Aku akan mencari cara untuk menghadapi kekuatan Zun Es yang telah ditanamkan di dalam tubuhmu." Xiao Yixian hanya menganggukkan kepalanya dengan lembut, dan dia juga sebenarnya cukup tercengang. Hanya dalam waktu kurang 1 tahun, sebenarnya kekuatan Xiaoyan sudah semengerikan ini. Kemungkinan tidak lama lagi Xiaoyan akan bisa menyusulnya. Xiaoyan segera memeluk pinggang dari Xiao Yixian, dan dia juga meminta boneka setan bumi untuk membawa Xinlan meninggalkan tempat ini. Kelompok dari Xiaoyan pun bergegas menuju bagian terdalam dari aliran dewa yang jatuh, dan tempat pertarungan ini dalam sekejap saja telah berubah kembali menjadi kesunyian. Hanya genangan darah dan juga tumpukan mayat yang telah tersisa. Keheningan itu pun berlanjut untuk waktu yang cukup lama, dan setelah itu banyak suara angin kencang muncul dari langit. Ekspresi tatapan mata mereka berubah ketika melihat mayat berserakan. Sosok tua secara perlahan mendarat di atas batu yang besar, dan orang tua ini juga merupakan tetua dari lembah sungai es. Dia adalah orang tua yang telah menjaga pintu masuk dari aliran dewa yang jatuh ini. Dirinya mendapatkan laporan dari salah seorang murid lembah sungai es yang membuat raut wajahnya berubah menjadi sangat pucat. Tetua Bing Xian, seluruh mayat yang ada di tempat ini merupakan para elit dari lembah sungai es, dan itu termasuk tetua Bing Yuan, tetua Bing Fu, dan juga tetua Bing He. Sebuah kemarahan kini juga telah melonjak dalam raut wajah tetua Bing Xian, kemudian berkata bahwa seluruh mayat ini kembali ke lembah sungai es. Setelah mengatakan hal itu, tetua Bing Xian pun berbalik dan pergi meninggalkan tempat ini. Para murid lainnya segera menganggukkan kepala mereka, yang kemudian mengumpulkan mayat-mayat untuk dibawa kembali menuju lembah sungai es. Kali ini, tetua Bing Xian pun segera mengatakan, 3 orang ahli dosong dari lembah sungai esku telah terbunuh. Siapakah yang memiliki kekuatan menakutkan untuk bisa membunuh mereka bertiga? Tetua Bing Xian sangat yakin bahwa masalah yang ada di tempat ini tidak akan berhenti dengan mudah, karena lembah sungai es pasti akan melakukan balas dendam terhadap siapa orang yang telah membunuh orang-orang dari lembah sungai es mereka. Di sisi lain, Xiaoyan, Xiao Yixian, dan juga Xinlan pun, mereka saat ini telah berada di sebuah goa pada bagian terdalam dari aliran dewa yang jatuh ini. Xinlan yang berdiri di samping dari Xiao Yixian buru-buru mengeluarkan beberapa bulu hangat dari dalam cincin penyimpanan, yang kemudian dia menaruhnya di tanah sambil mengatakan, "Kakak Xiao Yi, kau istirahatlah lebih dahulu." Xiao Yixian tersenyum sambil menganggukkan kepalanya, dan dia kali ini melihat pada Xiaoyan yang ada di sampingnya, lalu mengatakan, "Xiaoyan, hanya dalam waktu kurang dari 1 tahun, tapi dirimu telah menembus ke tahap dosong. Apakah sebenarnya kau telah menyelesaikan flek racun iblis yang ada di tubuhmu?" Xiaoyan hanya tersenyum sambil mengatakan, "Sekarang bukan waktunya untuk mempedulikan tentang flek racun iblis. Dirimu saat ini harus segera melakukan pemulihan." Xiao Yixian memegang pipinya sendiri sambil berkata, "Aku masih baik-baik saja, dan mungkin aku akan segera pulih setelah beristirahat dalam jangka waktu tertentu." Xiaoyan memahami dengan baik karakter dari Xiao Yixian.
Dia kemudian berjongkok di hadapan Xiao Yixian, kemudian meraih tangan seputih salju dari gadis cantik itu, dan Xiaoyan memasukkan kekuatan spiritual ke dalam tangan Xiao Yixian untuk melakukan penyelidikan tentang luka yang ada di dalam tubuhnya. Dalam sekejap saja ekspresi di raut wajah Xiaoyan kini telah berubah menjadi cukup jelek, karena dia bisa mengetahui bahwa seluruh organ dalam dari Xiao Yixian benar-benar terluka cukup parah. Dan terlebih lagi, yang membuat Xiaoyan menggelengkan kepalanya adalah dikarenakan dia tidak menemukan kekuatan Sun Es yang telah dimasukkan ke dalam tubuh dari Xiao Yixian oleh orang-orang dari lembah Sungai Es. Jika hal ini dibiarkan, maka kekuatan Sun Es itu akan membekukan darah dan juga pembuluh darah dari Xiao Yixian sama saja secara perlahan akan membunuh Xiao Yixian. Xiaoyan segera menoleh pada Xinlan yang kemudian bertanya, "Xinlan, apakah kau mengetahui yang disebut dengan kekuatan Sun Es dari lembah Sungai Es?" Xinlan merenung sejenak. Segera setelah itu dia mengatakan, "Berdasarkan apa yang aku ketahui, kekuatan Sun Es ini adalah doki yang cukup unik dan hanya dimiliki oleh lembah Sungai Es. Selain itu, hanya seorang ahli dosong saja yang bisa melatihnya. Namun ini dalam jumlah yang cukup kecil. Meskipun begitu, jika kekuatan Sun Es ini dimasukkan ke dalam tubuh lawannya ketika mereka bertukar pukulan, maka itu akan menyebabkan situasi yang cukup merepotkan bagi lawan tersebut. Oleh karenanya, cukup banyak para ahli yang secara khusus menghindari apa yang disebut dengan kekuatan Sun Es itu ketika mereka bertarung melawan orang-orang dari lembah Sungai Es. Bahkan aku sendiri tidak yakin tentang metode seperti apa untuk bisa menghilangkannya." Mendengar hal itu, Xiaoyan hanya mengenitkan dahinya dan dia melihat raut wajah yang pucat dari Xiao Yixian. Xiaoyan kemudian membelai rambut panjang dari Xiao Yixian, dan bagaimanapun yang terjadi, Xiaoyan harus bisa menyingkirkan kekuatan Sun Es yang telah ditanamkan di dalam tubuh gadis cantik ini. Selanjutnya, Xiaoyan pun kembali mengatakan, kekuatan Sun Es ini memang cukup aneh dan juga unik. Namun itu pasti bukan sesuatu yang hanya bisa dihilangkan oleh kepala dari lembah Sungai Es. Sekali lagi, Xiaoyan memasukkan kekuatan spiritual ke dalam tubuh dari Xiao Yixian. Barulah dia bisa merasakan keunikan dari kekuatan Sun Es. Dan secara perlahan, Xiaoyan kembali membuka matanya. Detik berikutnya, Xiaoyan melambaikan tangan dan sebuah gentong kayu kini telah muncul di dalam goa ini. Xiaoyan juga langsung mengeluarkan air dari dalam cincin penyimpanan untuk mengisi gentong kayu itu. Yang kemudian dia juga langsung mengeluarkan api berwarna hijau beserta dengan bahan obat-obatan untuk dimasukkan ke dalam gentong kayu. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, seluruh bahan obat-obatan ini bercampur dengan sempurna pada air yang berada di dalam gentong kayu. Sementara api surgawi milik Xiaoyan dalam sekejap saja mendidihkan air di dalamnya. Selanjutnya, Xiaoyan pun melihat pada Xinlan sambil mengatakan, "Xinlan, tolong bantu lepaskan pakaian dari Xiao Yixian. Kemudian, masukkan dia ke dalam bak mandi ini." Xinlan dan juga Xiao Yixian cukup terkejut ketika mendengar ucapan dari Xiaoyan. Mereka berdua hanya bisa bertukar pandang. Barulah setelah itu, Xinlan berjalan menuju Xiao Yixian. Dan dengan lembut, dia melepaskan seluruh pakaian yang digunakan oleh Xiao Yixian. Sementara Xiaoyan, tubuhnya menghadap belakang karena tidak ingin melihat Xiao Yixian yang sedang melepaskan pakaiannya. Barulah setelah Xiaoyan mendengar suara dari tubuh Xiao Yixian memasuki gentong kayu, dia pun akhirnya berbalik dan melihat gadis cantik itu. Hal ini dilakukan oleh Xiaoyan sambil mengatakan, "Seraplah seluruh energi dari bahan obat-obatan ini, kemudian edarkan ke seluruh tubuhmu. Mungkin hal ini akan sedikit sakit, tapi masih baik-baik saja jika kau bisa menahannya sedikit." Setelah mengatakan hal ini, Xiaoyan juga langsung menjentikan jarinya dan 10 gumpalan api berwarna hijau tiba-tiba saja masuk ke dalam bak mandi dari Xiao Yixian. Hal itu membuat suhu air di dalam bak mandi ini sekali lagi telah berubah menjadi sangat panas. Sambil melihat raut wajah dari Xiao Yixian yang terlihat sangat kesakitan, Xiaoyan pun buru-buru mengatakan, "Meskipun hal ini akan sedikit menyakitkan, namun api surgawi yang aku campurkan dengan bahan obat dan dimasukkan ke dalam tubuhmu adalah cara yang cukup sempurna. Di saat yang sama, kemungkinan hal itu juga akan bisa menekan kekuatan Sun Es supaya tidak menyebar." Xiao Yixian
hanya bisa menggertakkan giginya dan dia mengangguk. Kemudian tangannya membentuk sebuah segel pelatihan. Setelah itu, Xiao Yixian benar-benar menahan seluruh rasa panas dari air yang sudah mendidih di dalam bak mandi ini. Gumpalan energi berwarna merah berulang kali telah melonjak dan itu segera masuk ke dalam tubuh dari Xiao Yixian. Tidak lama kemudian, ada sebuah uap berwarna putih kini secara perlahan telah keluar dari dalam tubuh Xiao Yixian. Ketika melihat hal ini, Xiaoyan hanya bisa menghela nafas dengan lega karena beruntungnya di dalam tubuh dari Xiao Yixian tidak memiliki banyak kekuatan Sun Es. Maka hal itu kemungkinan bisa dihilangkan oleh Xiaoyan dalam waktu 1 atau 2 hari. Selanjutnya, tatapan mata Xiaoyan melihat pada Xinlan sambil mengatakan, "Xinlan, kau memiliki pemahaman yang cukup baik tentang wilayah pil ini, bukan? Oleh karenanya, kemungkinan aku saat ini ingin meminta bantuan darimu." Xinlan tanpa ragu, dia pun berkata, "Kakak Xiaoyan, beritahu apa yang harus aku lakukan sekarang." Xiaoyan segera mengeluarkan selembar kertas putih dari dalam cincin penyimpanan sambil berkata pada Xinlan, "Pergilah dari aliran dewa yang jatuh ini dan bantulah diriku mengumpulkan seluruh bahan obat yang telah tertulis di dalam daftar ini. Karena itu merupakan resep pil yang akan digunakan oleh Xiaoyan membantu membentuk tubuh dari Yao Tianguo." Untuk sejenak, Xinlan pun membaca seluruh resep yang diberikan oleh Xiaoyan. Beberapa nama dari bahan obat yang tertulis di dalamnya adalah sesuatu yang cukup asing bagi Xinlan. Namun dirinya masih menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Kakak Xiaoyan, percayalah padaku. Bahkan jika diriku gagal mengumpulkan seluruh bahan obat ini, aku akan segera kembali menuju klan yang kemudian mengambilkannya untukmu." Xiaoyan mengangguk. Segera setelah itu dia menjentikkan jarinya dan mengeluarkan boneka setan bumi sambil berkata, "Boneka ini akan pergi bersama dirimu dan memberikan perlindungan. Namun yang terbaik, tolong berikan pakaian pada boneka setan bumi ini sebelum meninggalkan aliran dewa yang jatuh. Hal itu supaya tidak terlalu menarik perhatian dari banyak orang." Xinlan menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu dia menyimpan resep bahan obat yang dibutuhkan oleh Xiaoyan. Dan setelah itu, boneka setan bumi membawa tubuh dari Xinlan keluar dari dalam goa ini. Selanjutnya, tatapan mata Xiaoyan kembali melihat pada bak mandi kayu yang di dalamnya ada Xiao Yixian. Dirinya harus segera bisa menghilangkan kekuatan Sun Es di dalam tubuh gadis cantik itu. Karena masalah dengan lembah sungai es kemungkinan akan menjadi jauh lebih buruk. Pengusiran kekuatan Sun Es dari dalam tubuh Xiao Yixian memakan waktu hampir 4 hari penuh, dan Xiaoyan juga telah mencampurkan sekitar 100 jenis kekuatan obat. Selama 4 hari ini, dirinya membiarkan Xiao Yixian menyerap seluruh kekuatan obat itu ke dalam tubuhnya. Barulah saat itu, kekuatan Sun Es yang telah bersembunyi di dalam tubuhnya secara bertahap bisa dipaksa untuk keluar. Sebuah kabut yang cukup samar kini telah naik dari dalam bak kayu, dan hal itu membuat rasa sakit di raut wajah dari Xiao Yixian secara perlahan telah menghilang. Bahkan kali ini, wajah dari Xiao Yixian terlihat lebih cantik dari biasanya. Tiba-tiba saja, tubuh dari Xiao Yixian pun bergetar dan dia membuka mulutnya lebar-lebar. Segera setelah itu, sebuah gumpalan es batu kecil kini segera melesat keluar dari dalam mulut Xiao Yixian. Hal ini segera menabrak batu besar yang ada di dalam goa. Xiaoyan yang selama ini duduk tenang dengan mata yang tertutup, tiba-tiba saja membuka matanya. Sebuah ekspresi senang kini telah muncul di raut wajah Xiaoyan yang kemudian dia berkata, "Apakah sebenarnya kekuatan Sun Es telah dikeluarkan dari dalam tubuhmu?" Sambil tersenyum, Xiao Yixian menganggukkan kepalanya. Xiaoyan hanya menghela nafas dengan lega. Dan dia pun berkata, "Baguslah, hal merepotkan ini sebenarnya sudah dihilangkan. Dan aku telah mencoba hampir 100 jenis bahan obat untuk menemukan ramuan yang cocok supaya bisa mengeluarkan kekuatan Sun Es itu dari dalam tubuhmu. Karena hal itu sudah dihilangkan, seharusnya kau sudah lebih baik. Sementara cedera di dalam tubuhmu hanya menjadi masalah yang cukup kecil. Dan aku akan segera membantu dirimu memulihkan kekuatan dengan cepat." Mendengar ucapan dari Xiaoyan, Xiao Yixian hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan detik berikutnya, Xiao Yixian pun berkata, "Xiaoyan, bisakah kau berbalik lebih dahulu? Karena aku akan menggunakan pakaian." Tanpa basa-basi lagi, Xiaoyan buru-buru membalikkan tubuhnya. Sementara Xiao Yixian, dirinya dengan cepat keluar dari dalam bak mandi. Dia segera mengeluarkan gaun bersih berwarna putih dari dalam cincin penyimpanan. Dan itu segera melilit tubuh dari Xiao Yixian. Setelahnya,
dia pun mengatakan, "Xiaoyan, aku sudah selesai." Mendengar hal ini, Xiaoyan segera berbalik dan dia melihat Xiao Yixian yang benar-benar terlihat sangat cantik. Hal itu tanpa sadar membuat Xiaoyan berkata dalam hati, "Aku telah melihat Xiao Yixian seperti dirinya dari masa lalu." Ketika Xiaoyan diam termenung, memandangi wajah cantik dari Xiao Yixian, tiba-tiba saja gadis cantik itu mengedipkan matanya pada Xiaoyan sambil berkata, "Hei, apa yang sebenarnya kau lihat?" Xiaoyan hanya tertawa sambil mengatakan, "Aku hanya melihat sebuah keindahan." Segera setelah itu, tubuh dari Xiaoyan pun turun dari batu besar dan dia mendarat di samping Xiao Yixian. Tangan dari Xiaoyan buru-buru meraih pergelangan tangan dari Xiao Yixian. Dia menutup matanya dan mulai melakukan penyelidikan di bagian dalam dari tubuh Xiao Yixian ini. Sementara Xiao Yixian sendiri hanya menatap wajah dari Xiaoyan yang cukup dekat dengannya. Tanpa sadar, membuat Xiao Yixian segera bergumam, "Xiaoyan, terima kasih banyak." Mendengar kata-kata itu, Xiaoyan hanya bisa tersenyum dan setelahnya dia membuka mata. Pada akhirnya mereka berdua pun saling berpandangan. Segera setelah itu, Xiaoyan mengeluarkan pil obat dari dalam cincin penyimpanan. Dia memberikannya pada Xiao Yixian sambil berkata, "Situasinya jauh lebih baik dari yang aku perkirakan. Minumlah pil obat ini dan kau akan segera pulih pada kekuatan puncakmu dalam 2 hingga 3 hari." Tanpa ragu-ragu lagi, Xiao Yixian segera mengambil pil pemberian dari Xiaoyan dan dia langsung menelannya. Masih dengan memandangi Xiao Yixian, Xiaoyan pun bertanya, "Bagaimana dengan tubuh racunmu?" Xiao Yixian sedikit tersenyum, lalu dia mengatakan, "Aku sebenarnya tidak apa-apa dan seharusnya masih ada 2 hingga 3 bulan lagi sebelum tubuh ini meletus." Mendengar ucapan dari Xiao Yixian ini, Xiaoyan hanya mengerutkan keningnya sambil mengatakan, 2-3 bulan lagi tubuhmu akan meletus dan kau masih bisa bilang baik-baik saja." Xiao Yixian hanya bisa tersenyum ketika dia bisa melihat raut wajah yang cukup tidak senang dari seorang Xiaoyan yang kemudian dengan lembut dirinya mengatakan, "Xiaoyan, bahkan jika tubuh racunku ini benar-benar meletus dan menyerang kesadaranku, aku pasti akan masih mengenali dirimu saat itu." Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, "Kau benar-benar banyak berbicara omong kosong. Xiao Yixian, tenanglah. Aku akan segera mendapatkan inti monster dari kalajengking naga racun langit dalam 2 hingga 3 bulan ini. Dan pada saat itu, kau akan sepenuhnya bisa mengendalikan tubuh racunmu." Mendengar ucapan dari Xiaoyan, mata dari Xiao Yixian pun segera berkedip karena tampaknya dia telah mengingat sesuatu. Yang kemudian Xiao Yixian pun mengatakan, "Kau mengatakan binatang kalajengking naga racun langit. Jika memang binatang itu yang kau cari, maka kita bisa menemukannya di aliran dewa yang jatuh ini." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Xiaoyan akan benar-benar bisa mendapatkan inti monster dari kalajengking naga racun langit itu yang kemudian digunakan untuk membantu Xiao Yixian mengendalikan tubuh racun miliknya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Shop.